Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, Ibu Zwestika Putri MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tentunya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Zwesti karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada pertemuan hari ini. Baik teman-teman semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ega Saputro Pratama, beserta 3 rekan kami, ada Aditya Alif Aryo Bimo, Nashwa Hanifah Rahmah, dan Syahida Aulia Putri. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi terkait dengan lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Baik teman-teman semuanya, kali kesempatan ini kelompok kami akan membawakan beberapa materi terkait dengan lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada lingkungan bisnis sebagai sistem, yang kedua ada struktur organisasi dalam perusahaan, yang ketiga ada sistem operasi, yang keempat ada tinjauan dalam sistem akuntansi, dan yang terakhir yang kelima adalah bahasa yang digunakan untuk menguraikan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada lingkungan bisnis sebagai sistem. Lingkungan bisnis sebagai sistem itu mengacu pada pandangan bahwa bisnis tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari lingkungan yang lebih luas yang terdiri dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja suatu perusahaan. Lingkungan bisnis selalu berubah seiring waktu, mempengaruhi kebutuhan, tuntutan, dan tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi akuntansi. Adapun faktor internalnya itu meliputi para manajer dan non-manajer seperti karyawan perusahaan. Lalu ada faktor eksternalnya itu meliputi pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pesaing. Sebagai sebuah sistem, perusahaan akan mengelola sumber daya yang dimiliki yang menjadi subsistem dari perusahaan. Seperti sumber daya perusahaan, terus sumber-sumber ekonomi, dan lingkungan perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan yang berada di sekitar perusahaan akan menjadi faktor yang diimplementasikan perusahaan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem, perusahaan bisnis menunjukkan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada objektif, tujuan atau sasaran. Sasaran atau motivasi penggerak. Salah satu contoh tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan penjualan dan keuntungan yang berhubungan dengan produk. Lalu yang kedua, ada environment atau lingkungan. Segala hal yang di sekeliling perusahaan yang jauh di luar namun masih berhubungan. Contohnya seperti pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Terus yang ketiga ada constraint atau batasan sistem. Baik internal maupun eksternal yang membatasi pengaturan dan kemampuan sistem. Contohnya pasar dari perusahaan adalah area sitel. Lalu yang keempat ada input, proses, output. Input masukan itu termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk sistem operasi dan menghasilkan output atau keluaran. Lalu yang kelima ada feedback atau umpan balik. Ini tuh seringkali informasi yang dihasilkan itu diinput kembali untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan kontrol perusahaan. Lalu yang keenam ada kontrol atau pengendalian, disebut juga regulasi. Ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengawasi kegiatan operasi dan proses. Untuk mendeteksi dan mengoreksi hal yang menyimpang dari tujuan juga. Lalu yang ketujuh ada subsistem. Ini tuh semua sistem terbentuk dari subsistem. Masing-masing fungsi manajer itu dibatasi oleh subsistem. Setiap subsistem yang saling berhubungan maupun yang berbatasan disebut interface atau hubungan.
Perusahaan bisnis itu memiliki karakteristik yang mencerminkan keterkaitan antara berbagai komponen, interaksi dengan lingkungan eksternal, serta mekanisme pengendalian dan umpan balik. Nah, pemahaman terhadap karakteristik ini itu membantu perusahaan beroperasi dengan lebih efisien dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan. Nah, lingkungan bisnis sebagai sistem itu menekankan pentingnya keterhubungan antara elemen internal dan eksternal dalam perusahaan. Nah, dalam menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan bisnis, sistem informasi akuntansi itu memegang peranan penting sebagai alat yang mendukung perusahaan untuk beradaptasi, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Nah, sistem informasi akuntansi yang efektif akan memungkinkan bisnis untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya adalah struktur organisasi dalam perusahaan. Struktur organisasi merupakan sarana bagi manajer untuk mengarahkan dan mengkoordinasi serangkaian aktivitas dan operasi dalam perusahaan. Struktur organisasi dalam perusahaan menggambarkan distribusi wewenang dan tanggung jawab setiap manajer. Dari sudut pandang sistem informasi, struktur organisasi ini membantu untuk menentukan arus informasi dalam organisasi. Struktur organisasi dalam perusahaan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah struktur hierarki. Struktur hierarki adalah aktivitas dan operasi perusahaan yang dibagi ke dalam subdivisi dengan level manajemen yang disusun secara vertikal. Yang kedua adalah struktur matriks. Struktur matriks merupakan campuran dari struktur fungsional dan juga project oriented. Istilah matriks ini dapat dilihat jika kita memvisualisasikan dua proyek sebagai bidang horizontal yang disusun berdasarkan fungsi vertikal. Macam struktur organisasi dalam perusahaan yang ketiga adalah struktur desentralisasi, yaitu derajat wewenang didelegasikan kepada manajer level menengah dan level bawah di dalam struktur. Desentralisasi dapat dikerjakan dengan salah satu struktur organisasi. Dan yang keempat adalah struktur jaringan. Struktur jaringan menggambarkan struktur interkoneksi tetapi non-hierarki yang fleksibel dan juga bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah sistem operasional atau sistem operasi. Sistem operasional perusahaan disebut juga sebagai proses bisnis, operasi atau kegiatan yang membentuk rangkaian melalui sumber daya yang diubah menjadi produk atau jasa yang diproduksi perusahaan. Karena proses yang saling tergantung dan terintegrasi ini, mereka dapat dipandang sebagai subsistem. Dalam perusahaan manufaktur, rangkaian nilai bisa menjangkau pemasok dan pelanggan. Melalui bantuan teknologi informasi, baik kegiatan utama dan pendukung dapat lebih efisien dan tepat waktu. Sistem operasi dan sistem informasi akuntansi ini memiliki dua hubungan yang sangat erat. Yang pertama yaitu memantau dan mencatat berbagai proses dan memicu tindakan dalam sistem operasional. Tinjauan sistem akuntansi. Tinjauan sistem akuntansi adalah studi tentang bagaimana sistem informasi dirancang, diterapkan, dan dikelola untuk mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan data keuangan yang akurat dan relevan bagi organisasi. Sistem ini digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis internal, pengambilan keputusan, dan manajemen perusahaan. Nah, bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi atau SIA ini dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Lalu ada 6 komponen sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Nah, yang kedua adalah prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga ada data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, yang terakhir adalah pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi atau SIA. Komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang. Yang kedua,
mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Nah, yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Nah, oleh karena data akuntansi berasal dari SIA, pengetahuan dan kemampuan mengenai SIA sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Berinteraksi dengan SIA adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan akuntan. Aktivitas terkait SIA yang penting lainnya adalah mendesain sistem informasi dan meningkatkan proses bisnis. Lalu, adapun peran SIA meliputi yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam SIA. Yang kedua, mengolah data transaksi tersebut. Nah, yang ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang keempat, memberi pemakai atau pengambil keputusan atau manajemen informasi yang mereka perlukan. Yang kelima, mengontrol semua proses yang terjadi. Nah, sistem informasi akuntansi ini penting bagi organisasi perusahaan, sebab semakin baik kualitas informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, maka akan semakin baik komunikasi di dalamnya dan semakin baik pula integrasi organisasi tersebut. Informasi akuntansi yang dihasilkan saat ini tidak hanya sekedar laporan laba rugi. Semua informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi saat ini harus mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pengendalian yang merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan. Nah, jadi sistem akuntansi merupakan landasan penting bagi perusahaan dalam mengelola informasi keuangannya. Sistem akuntansi yang dirancang dan dikelola dengan baik memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Tinjauan terhadap sistem akuntansi dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pencatatan, pengendalian internal, dan efisiensi operasional perusahaan. Materi selanjutnya adalah bahasa yang digunakan untuk menguraikan sistem informasi akuntansi. Untuk menguraikan sistem informasi akuntansi, terdapat beberapa bahasa dan alat yang digunakan untuk menyusun, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan sistem tersebut. Berikut adalah beberapa bahasa dan alat yang secara umum digunakan. Yang pertama ada bahasa pemrograman dan query, yang mana itu bisa kita bedakan menjadi tiga. Yang pertama ada SQL atau Structured Query Language, kemudian ada Python, bahasa pemrograman, dan juga JavaScript. Yang kedua ada bahasa model dan diagram, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada diagram alir atau flowchart, yang kedua ada data flow diagram atau DFD, yang ketiga ada diagram entitas relasi atau IRD, dan yang terakhir ada UML atau Unified Modeling Language. Bahasa pemrograman dan query. Yang pertama ada SQL atau Structured Query Language. Bahasa ini digunakan untuk mengakses dan mengelola basis data, yang merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi. SQL memungkinkan untuk menjalankan query yang mengambil, memasukkan, memperbaharui, dan menghapus data akuntansi. Yang kedua ada Python sebagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendukung pemrosesan data yang kompleks, analisis, dan automasi. Dan yang terakhir ada JavaScript. Peran krusial dalam sistem informasi akuntansi, terutama dalam konteks aplikasi berbasis web, dengan kemampuannya untuk meningkatkan interaktivitas, memproses data di sisi klien, berintegrasi dengan API, dan membuat visualisasi data. JavaScript membantu dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan dan analisis data akuntansi. Adalah bahasa model dan diagram. Yang pertama ada diagram alir atau flowchart, yang berfungsi untuk menggambarkan alur proses dalam sistem informasi akuntansi secara grafis. Ini termasuk bagaimana transaksi itu diproses dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua adalah data flow diagram atau DFD. Adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang mana menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Dan yang ketiga ada diagram entitas relasi atau IRD, untuk menunjukkan hubungan antara berbagai entitas dalam sistem seperti akun, transaksi, dan pelanggan. Dan yang terakhir ada
UML atau Unified Modeling Language, termasuk diagram seperti use case, activity diagrams, dan sequence diagram, yang mana untuk mendokumentasikan sistem informasi akuntansi juga. Selanjutnya, bahasa yang ketiga adalah bahasa deskriptif dan dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi sistem, yang mana menyediakan deskripsi rinci tentang arsitektur, fungsionalitas, dan alur kerja sistem informasi akuntansi. Dan yang kedua adalah manual pengguna, yang bertujuan sebagai panduan untuk pengguna sistem yang menjelaskan cara menggunakan sistem, prosedur akuntansi, dan kebijakan yang terkait. Dan bahasa yang keempat adalah bahasa akuntansi, yang mana itu adalah terminologi akuntansi. Bahasa khusus yang digunakan dalam akuntansi untuk menggambarkan transaksi, akun, dan laporan keuangan. Ini termasuk istilah seperti jurnal, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Bahasa-bahasa di atas digunakan untuk memodelkan, mendesain, dan menganalisis sistem informasi akuntansi. Penggunaannya juga tergantung pada tingkat kompleksitas sistem dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita lihat flowchart dan DFD itu lebih cocok untuk visualisasi sederhana. Sementara itu UML dan IRD lebih efektif untuk sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data. Jadi, urgensi dalam penggunaan bahasa dan alat ini secara efektif dapat membantu dalam merancang, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan sistem informasi akuntansi dengan jelas dan terstruktur dalam operasional sebuah perusahaan. Nah, di sini ada studi kasus. PT Astra International Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang sektor industri seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, dan teknologi informasi. Nah, dengan operasi bisnis yang luas dan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, nah PT Astra itu dihadapkan pada tantangan untuk mengelola informasi yang kompleks dan terintegrasi. Nah, lingkungan bisnis yang kompetitif, globalisasi, dan perubahan regulasi akuntansi itu memaksa PT Astra untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kontrol internalnya. Nah, sebelum implementasi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, nah perusahaan ini menggunakan metode manual untuk mengelola data akuntansi di setiap unit bisnis. Nah, yang seringkali itu menyebabkan masalah dalam hal akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangannya. Nah, masalah yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, data yang terpisah dan tidak terintegrasi. Nah, dengan berbagai divisi dan unit bisnis yang tersebar, PT Astra mengalami kesulitan dalam mengelola data keuangan yang terpisah. Nah, setiap unit bisnis memiliki sistem akuntansi yang berbeda-beda. Nah, sehingga integrasi data keuangan di seluruh perusahaan akan menjadi tantangan yang besar. Lalu yang kedua ada pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu. Nah, karena proses pengumpulan data yang dilakukan itu secara manual dan terpisah antar unit bisnisnya, proses penyusunan laporan keuangan itu sering mengalami keterlambatan. Nah, hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan manajemen untuk mengambil keputusan secara strategis gitu dengan cepat. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam mengontrol kontrol internal. Nah, kurangnya integrasi sistem akuntansi itu akan membuat perusahaan kesulitan dalam memantau dan mengendalikan kinerja operasional keuangan sehingga resiko kesalahan atau fraud itu meningkat. Lalu yang keempat ada perubahan regulasi, perubahan standar akuntansi, dan peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu memaksa PT Astra untuk terus menyesuaikan sistem pelaporan keuangannya agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Fungsinya adalah yang pertama, mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Enterprise yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola dan mengordinasikan berbagai fungsi bisnis di seluruh organisasi. Yang ketiga, tujuan utama ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional
dan pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang terpusat dan real-time dari berbagai departemen fungsi dalam perusahaan. Nah, yang keempat, ERP dipilih karena untuk mengintegrasikan berbagai fungsi termasuk keuangan, produksi, distribusi, dan sumber daya manusia dalam satu platform terpusat. Berdasarkan dari kasus yang terjadi pada PT Astra, langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama melakukan analisis kebutuhan bisnis. PT Astra melakukan analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan sistem informasi yang mampu mengelola kompleksitas operasionalnya. Yang kedua adalah dengan pemilihan sistem ERP. PT Astra memilih sistem ERP berbasis SAP karena fleksibilitas dan stabilitasnya. Dan yang ketiga adalah implementasi bertahap, dimulai dari unit bisnis utama yakni otomotif dan kemudian diperluas ke divisi yang lain. Setiap tahapan implementasi melibatkan pelatihan karyawan, migrasi data, dan penyesuaian sistem agar sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Langkah-langkah yang diambil PT Astra yang keempat yaitu penyesuaian terhadap regulasi. Penyesuaian terhadap regulasi ini menerapkan sistem ERP yang memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan pelaporan keuangan sesuai dengan perubahan regulasi pemerintah. Yang kelima adalah pelatihan dan pendampingan. Di dalam pelatihan dan pendampingan ini, karyawan diberikan pelatihan ekstensif mengenai penggunaan sistem ERP sehingga mereka dapat memanfaatkan sistem baru secara maksimal. Selain itu juga perusahaan menyediakan dukungan teknis dan pendampingan bagi setiap unit bisnis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama masa transisi. Nah, berikut ini adalah referensi yang diambil untuk menyusun PowerPoint. Baik, akhirnya selesai juga presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.